Sri. Waalaikumsalam, Bu Ika. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Sri ya. Iya. Hari ini juga nampak ceria nih Bu Sri. Iya. Baik Bu Sri, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Iya, baik. Ya, sebelum nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Bu Sri. Iya, baik. Adapun tujuan kegiatan kita hari ini adalah melakukan supervisi di mana nanti saya berharap bisa mengetahui dan mengevaluasi apa yang akan Bu Sri lakukan dalam proses pembelajaran dan tentunya sekaligus juga sebagai persiapan awal Bu Sri dalam melaksanakan pembelajaran. Baik. Ada beberapa hal nih Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Sri. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Sri capai di dalam pembelajaran nanti apa saja Bu Sri? Yang ke satu yaitu melalui kegiatan pembelajaran ini siswa dapat memahami perubahan ciri-ciri fisik pada masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua adalah siswa dapat menyikapi cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas anak laki-laki dan perempuan. Iya, baik. Jadi ada dua ya Bu Sri ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama diharapkan siswa bisa membedakan pubertas ciri dari laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keduanya bagaimana siswa bisa menjaga kesehatan ya Bu ya, pubertas dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Bu Sri nih terkait dengan area pengembangan. Apa saja yang akan menjadi area pengembangan Bu Sri nantinya? Ya, baik. Untuk area pengembangan saya besok adalah dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk segi kognitifnya yaitu siswa bisa memahami perubahan fisik pada masa pubertas laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, untuk di psikomotornya nanti saya akan amati cara siswa berdiskusi, kemudian presentasi, dan yang ketiga untuk sisi afektifnya adalah siswa dapat mengambil sikap bagaimana cara menghadapi masa-masa pubertas ditinjau dari segi agama. Ya, lengkap sekali Bu Sri jawabannya. Jadi nanti ada 3 hal ya Bu Sri yang ingin Ibu kembangkan areanya, baik itu sisi kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Selanjutnya nih Bu Sri, saya juga ingin mendengar dari Bu Sri terkait dengan rencana pembelajaran. Kira-kira model pembelajarannya seperti apa, metodenya juga seperti apa Bu Sri? Untuk model pembelajarannya adalah model cooperative learning, karena dalam pembelajaran nanti saya akan meminta membentuk beberapa kelompok yang di dalam kelompok itu ada satu siswa yang mempunyai kemampuan lebih supaya dia bisa memanage anggota kelompoknya sehingga bisa menyelesaikan LKPD yang diberikan oleh guru. Kemudian yang berikutnya yaitu akan lihat bagaimana cara siswa mempresentasikan dan juga cara kelompok lain menanggapinya. Ya, baik Ibu Sri, bagus sekali rencana pembelajaran yang akan Bu Sri lakukan ke depannya. Kemudian Bu Sri terkait dengan media pembelajaran. Nah, kira-kira media pembelajaran yang akan Bu Sri siapkan seperti apa Bu Sri? Medianya antara lain adalah penyajian atau PowerPoint, kemudian LKPD, kemudian berbentuk gambar. Iya, baik Bu Sri, bagus ya. Selanjutnya, kapan nih kira-kira Bu Sri akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Bu Sri? Pelaksanaannya hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, di jam pertama yaitu jam 7 sampai jam 8. Baik Bu Sri. Selanjutnya nanti Bu Sri ya, setelah kita melakukan observasi, saya melakukan observasi di kelas Bu Sri, kita nanti akan berbincang seperti ini, yaitu melaksanakan percakapan pasca observasi didampingi oleh pengajar praktik ya Bu Sri. Baik. Ya, sebelum kita akhiri nih Bu Sri, kira-kira apa yang bisa Bu Sri
dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, baik, di sini saya juga menemukan hal-hal baru, ya seperti cara menyampaikan suatu pembelajaran dengan pendekatan atau model cooperative learning. Kemudian juga saya baru memahami tentang area pengembangan katanya dalam suatu pembelajaran. Kemudian yang ketiganya saya jadi harus mempersiapkan setiap pembelajaran yang akan kita laksanakan kapanpun. Iya, ya. iya. Itu Ya, bagus saja. sekali Bu Sri ya. Terima kasih Iya. Bu Sri ya sudah Iya, meluangkan baik. waktunya kepada saya dengan saya berbincang pada siang hari ini. Iya. Sampai ketemu lagi Bu Sri di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ada yang senang? Ada yang senang? Ada yang gembira? Ada yang sedih? Masa ada yang sedih? Baru hari Senin, harus tetap semangat. Ya? Iya, coba tepuk semangat baru. Kurang semangat lah yang sebelah sini, ayo dibantuin. Tepuk semangat baru. Bagus, alhamdulillah. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Alin, ya Alinka tadi minta izin ibunya karena sedang di luar kota. Kemudian Mbak Im sakit. Ya semoga yang sakit lekas sembuh. Baik, silakan seperti biasa kita mulai kegiatan belajar ini dengan berdoa dulu. Hari ini giliran siapa yang memimpin? Kisya, ya silakan. Di sini kali. Sini biar kelihatan. Ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Stand up. Hiduplah, ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satu lagi, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk materinya yaitu tentang memasuki masa pubertas. Ya, coba siapa yang masih ingat apa fase-fase masa pertumbuhan dari mulai lahir sampai usia lanjut? Coba siapa yang masih ingat materi yang lalu? Angkat tangan. Urutan fasenya, angkat tangan. Ya, coba David. Masa pertumbuhan Ya. Satu bayi, betul. Dua balita, Dua balita, tiga anak-anak, anak-anak, empat remaja, remaja, lima dewasa, ya, enam betul. lansia. Lansia lanjut. Tepuk tangan buat David. Terima kasih David. Ya, baik, itulah masa pertumbuhan. Dan sekarang masa yang sedang kalian hadapi nih sekarang masa apa nih? Masa remaja atau istilah lainnya adalah masa pubertas. Ya, semuanya lagi masa pubertas kan? Iya, nggak ada yang udah usia lanjut, nggak ada. Pasti Bu Guru yang usia lanjut ya. Ya, baik. Untuk memperdalam materi tentang pubertas, hari ini Ibu akan membuat kalian berkelompok ya, sudah berkelompoknya dari awal tadi. Di dalam kelompok itu nanti kalian berdiskusi menjelaskan fase ciri-ciri ya perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan yang sudah menginjak masa pubertas. Ya, setelah berdiskusi nanti hasil diskusinya dipresentasikan oleh satu atau dua kelompok nanti ke depan. Kemudian setelah itu kalian juga harus bisa menyebutkan cara-cara menghadapi masa pubertas ya. Cara menghadapi dengan sikap yang seperti apa nih masa pubertas ini. Ya, baik, udah siap semuanya? Udah. Iya, baik. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian dijawab apa yang ada di dalam LK-nya ya, lembar kerjanya. Baik, mulai dari kelompok apa ini? 5 ya. 4, 3. Kelompok 5, kelompok 2, dan kelompok 1. Silakan berembuk berdiskusi apa yang ada di dalam lembar kerjanya. Ya, ayo ditulis apa yang ditanyakan di situ.
nama kelompok dulu. Ayo semuanya kerja. Di situ ada sekilas tentang materinya, boleh kalian baca dulu tentang arti atau pengertian masa pubertas. Ya, tulis dulu nama kelompok, yang nggak masuk juga tulis. Iya. Ya, ayo semua buka apa isinya, buka di tengah-tengah biar semua lihat. Ya seperti itu deh. Apa sih itu masa pubertas? Artinya ini di sini. Masa remaja. Ayo dibukanya bareng-bareng ya. Materinya buka bareng-bareng. Udah tulis. Kita plus lagi boleh. Pak. Ya, itu tinggal ditarik garis. Bagaimana? Tarik garis silakan ke penggaris. Iya. Iya. Diskusi yang mana yang ke masa ke remaja laki-laki, yang mana ke remaja perempuan, tarik garis. Ada penggarisnya. Siapkan penggaris. Diskusi itu harus menerima dengan tangan terbuka. Apa pengertian pubertas? Satu orang bacain dong. Apa sih masa pubertas itu? Baca yang satu orang nih, yang suaranya kenceng nih. Mbak. Gila. Ikut berdiskusi. Ayo, mana? Nih, udah. Iya, ini pakai penggaris dan ini diisi bareng-bareng. Sana penggarisnya. Berdiskusi semuanya. Ini ke sini gitu. Rizky ke sini lihatnya. Lihat kelompoknya Pipa seperti itu. Penggaris yang lainnya ikut berpendapat. Meja aja kalau susah. Penggarisnya cepet. Penggaris cepet. Di depan ada penggaris tuh. Itu kosong aja. Ini nama kelompok. Oh iya. Gas. Tarik garis. Ya, semuanya siapa namanya? Ngumpul ngelihat. Ya mau Haikal apa siapa yang menggaris? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan tentang pengertian pubertas. Masa pubertas terjadi pada fase hidup remaja. Masa remaja adalah fase penyesuaian dari masa anak-anak akhir ke fase dewasa awal. Masa remaja awal berkisar pada usia 10 tahun hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Fase ini anak akan mengalami perubahan fisik, perubahan pola pikir, pematangan fungsi reproduksi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Masa pubertas yang dialami oleh setiap anak berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Yang keras suaranya yang jelas. Masa pubertas adalah masa perubahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Seorang anak akan mengalami perubahan fisik pada masa pubertas. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon yang berada di dalam tubuh. Keras, Wak. Hormon-hormon mempengaruhi pertumbuhan manusia pada fase pubertas. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Masa pubertas terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun pada hidup manusia. Siapa? Ya, lanjut.
Ciri-ciri pubertas pada manusia ditandai dengan perkembangan reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada laki-laki maupun perempuan terdapat perubahan fisik secara dapat namun tetap bertahap. Pada masa pubertas, manusia juga akan mengalami perubahan pola pikir. Manusia akan lebih tertarik akan segala hal, berkeinginan mencoba hal-hal yang baru. Hal tersebut mendorong perubahan tingkah laku. Yang diisi tadi dibaca. Ya, Dapin yang baca. Ya, dengarkan. Ini hasil diskusinya. Ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ya. Mimpi basah, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Suara melengking, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Tumbuh jakun, apaan? Laki-laki. Mana? Yang membesar, ciri-ciri Suaranya yang keras. pubertas laki-laki. Suaranya yang tegas, yang jelas. Dada bidang ciri-ciri pubertas laki-laki. Mulai menstruasi. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. Tumbuh kumis, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Pinggul melebar, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Tumbuh payudara, ciri-ciri pubertas pada perempuan. Tumbuh rambut di area tertentu, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Demikianlah. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri dari Niko, Revi, Wafi, Azam, Najwa, Safira, dan Alfi. Ya. Itu aja, ini aja nih. Langsung ke sini. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki adalah 1. Mimpi basah, tumbuh jakun, suara membesar, dada yang bidang. Nah, perempuannya silakan bacakan nama anak perempuan. Ya. Ya, dan ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas pada perempuan yaitu suara melengking, mulai menstruasi, pinggul melebar, tumbuh payudara dan tumbuh rambut di daerah tertentu. Ya, demikian dulu. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa pubertas adalah peralihan dari anak-anak menuju remaja. Menstruasi terjadi pada perempuan, mimpi basah terjadi pada laki-laki. Jangan takut jika ini terjadi, bicarakan kepada orang terdekat. Berolahraga mandi setiap hari, cuci muka dan cuci rambut tak pernah lupa. Memakai baju menutupi aurat, olahraga teratur, banyak makan sehat, istirahat cukup, bergaul yang benar. Remaja sehat, unsur seks, pikir positif, kembangkanlah hobimu. Sucikan diri, ganti pakaianmu, banyak berdoa kepada Allah Maha Kuasa. Bersyukurlah kamu sudah masuk pubertas. Ya, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Lebih keras ya, karena di luar ada suara. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Teruskan ke dalamnya masuk. Kelompok kami terdiri dari Niko, Revi, Wafi, Azam, Najwa, Safira, dan Alfi. Ya. Itu aja, ini aja nih. Langsung ke sini.
Langsung ininya aja, biar cepet. Berikut, ya. Berikut ciri-ciri Keras ciri-ciri suaranya. pubertas pada laki-laki dan perempuan. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki adalah satu, mimpi basah, tumbuh jakun, suara membesar, dada yang bidang. Anak perempuannya silakan bacakan nama anak perempuan. Ya. Ya, dan ciri pubertas. Ciri-ciri pubertas pada perempuan Ya. yaitu suara melengking, dada mulai menstruasi, pinggul melebar, tumbuh payudara dan tumbuh rambut di daerah tertentu. Ya, demikian dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk presentasi Ibu cukupkan perwakilannya karena yang lainnya di Ibu suruh nanti pertemuan berikutnya. Baik, setelah melakukan diskusi kelompok, mencari, membedakan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, sekarang kalian udah bisa membedakan berarti ya. Apa saja ciri pubertas pada laki-laki dan apa saja ciri pubertas pada perempuan. Ya, coba silakan sama-sama kalian sebutkan apa saja ciri fisik perubahan pada remaja laki-laki dulu. 1, tumbuh jakun. 2, tumbuh kumis. 3, dadanya jadi bidang ya. Kemudian 4, nih, mimpi basah itu adalah ciri primernya ya, ciri utamanya dari seorang anak laki-laki menjadi pubertas. Ciri utama atau primernya adalah mimpi basah dan tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu. Ya, berikutnya coba Ibu tanya sama anak perempuan nih. Apa saja ciri pubertas anak perempuan? 1, menstruasi. Dan menstruasi itu kalian ingat bahwa menstruasi adalah ciri primer pubertas pada perempuan. Jadi semua perempuan yang pubertas mengalami menstruasi. Kemudian yang kedua. Yang kedua Pak, suara melengking. Kebalikan dengan laki-laki, tadi suaranya membesar, menggema ya. Kalau perempuan melengking atau menjerit, mampu menjerit, melengking. Kemudian yang ketiga, ya pinggul melebar, ya panggul atau pinggul melebar. Kemudian yang keempat, tumbuh payudara dan terakhir tumbuh rambut di area-area tertentu, tempat tertentu yang tersembunyi. Ya semuanya sudah pubertas di kelas nama ini? Insya Allah sudah. Paling ada 1 orang atau 2 orang yang belum ya. Baik. Nah sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu mengupas tuntas tentang pubertas. Ya di sini tadi ciri-ciri yang tadi sudah selesai kita bacakan atau Ibu tambahkan. Ada yang belum sempat diketik di sana, yaitu tadi yang ke-1 dulu ya. Nih kalau anak yang gemar Korea pasti ngerti nih gambar Korea tadi begitu Ibu tayang ya. Ya baik, itu enggak apa-apa itu lehernya padahal, tapi lagi bergaya begitu ya. Baik, yang ke-1 tumbuh jakun, keduanya area bahunya melebar, membesar, melebar ya. Kemudian pertumbuhan rambut di area alat kelamin, ketiak, dan muka. Muka itu berarti kumis, janggut ya. Kemudian mengalami mimpi basah. Kemudian mulai memproduksi sperma, sel sperma ya, sel untuk memperbanyak keturunan ya. Pada saat tubuh kalian memproduksi sel sperma, itu biasanya kalian jadi mimpi basah ya, karena tidak disalurkan di tempatnya ya, jadilah mimpi basah. Dan Ibu udah jelaskan bagaimana caranya kalau kalian sudah mimpi basah pagi-pagi,
jangan langsung sholat ya, dibersihkan dulu, keramas dulu, niatkan mandi besar, hadas besar ya. Baik, kemudian berikutnya testis membesar dan penis memanjang. Tidak ibu gambarkan ya, kalian udah tahu semuanya ya. Testisnya membesar ya. Kemudian penisnya juga lebih panjang dari waktu anak-anak. Iya apa enggak? Ya. Iya pastinya ya. Kemudian pertumbuhan otot. Jadi otot di sana sini udah mulai membesar. Ya. Baik. Apalagi tuh ciri laki-laki yang terlewat? Biasanya suka ereksi. Apa tuh ereksi? Iya, jadi penisnya suka berdiri. Itu kenapa? Kalau pagi hari anak laki-laki nih yang udah pubertas, kamu mah nggak merasa mungkin ya, yang melihatnya nih orang tuanya atau saudaranya, lah itu belum bangun udah berdiri. Itu cirinya menahan air kencing ya, menahan sesuatu ingin keluar. Tuh, jadi nggak masalah tuh. Ya jangan dicurigai kalau tiba-tiba pagi-pagi penis kamu berdiri, langsung bangun dan ke kamar mandi. Ya, itu ya. Terus kalau perempuan sekarang, yang perempuan suara jadi lebih lembut, ya apa ya? Iya, suaranya dilembut-lembutin. Iya, apa enggak ya? Ada juga sih yang masih teriak-teriak. Coba kalau udah remaja pubertas mah lembut ya, kalem. Baik, kemudian payudara dengan sendirinya membesar. Ya, kemudian pembentukan lemak dan jaringan. Oh, jadi udah mulai tumbuh lemak nih, lemak-lemak jahat. Tuh ya. Kemudian tumbuh rambut di alat kelamin dan di ketiak, perempuan juga sama. Terus mulai memproduksi sel telur. Sel telur itu adalah sel perkembangbiakan pada perempuan. Pada saat sel telur itu matang, sebulan sekali nih, ya jaraknya biasanya 20 atau 25 hari sekali, itu sel telur sudah siap dibuahi. Artinya matang. Tapi kalau tidak ada yang membuahi, itu sel telurnya luntur. Jatuh keluar dari rahimnya keluar dan membentuklah namanya menstruasi. Ya, itu keluar darah. Itu artinya sel telur kamu sedang matang tuh ya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya pembesaran area pinggul. Jadi area pinggulnya melebar ya, karena sudah siap menjadi seorang ibu ya, supaya janin nanti muat di dalam rahim kamu ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang kecil-kecil, nanti melebar tuh, kisnya juga melebar ya. Ya pinggulnya saja yang melebar ya. Nah baik, kemudian tips menghadapi masa pubertas. Nah, menghadapi masa pubertas juga kalian harus yang ke-1 terbuka tentang perubahan yang dialami. Ya, apa yang berubah pada fisik kamu terbuka kepada orang tua kalau di rumah, pada guru kalau di sekolah, atau orang dewasa yang dipercaya. Jangan curhatnya kepada lawan jenis. Jangan laki-laki ke perempuan, nggak boleh ya. Ya paling nggak perempuan sama perempuan ya. Gitu kalau curhat ya. Atau pada orang tua, karena orang tua sudah mengalami lebih dulu. Jadi nanti akan mengajari kalian yang benarnya bagaimana ya. Terus yang kedua, cari informasi. Sekarang semua udah pegang HP di rumah. Cari informasi yang penting, yang dipercaya. Ya, misalnya kalian, kok aku belum pernah mimpi basah. Nah, tanya tuh di Google, cari kenapa gitu ya. Atau kenapa saya kok menstruasinya nggak lancar. Cari di Google juga ya, Pak. Cara
Caranya supaya mimpi basah enggak ada yang ngajarin. Itu otomatis spontan terjadi alami. Ya, maksudnya hadapin mungkin prosesnya. Kenapa sih seseorang bisa tahu-tahu basah? Tahu-tahu bukan ngompol ya, beda dengan ngompol. Karena kalau mimpi basah itu airnya hanya sejumlah berapa tuh ya, kata dokter Aisyah Dahlan. Iya, sel sperma enggak 1 liter, mililiter, paling 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Hanya sedikit. Beda dengan ngompol. Ibu, kenapa seseorang kok bisa mimpi basah? Bisa jadi, dengerin. Bisa jadi dia bermimpi deket-deketan sama perempuan. Atau mungkin berpelukan, bisa jadi. Akhirnya dari mimpi terbawa ke alam nyata. Akhirnya keluarlah tuh. Dan itu enggak terjadi tiap hari mimpi basah itu ya, ada waktunya. Ya, tidak tiap hari itu mimpi basah, repot dong ya, nanti nyuci terus. Gitu ya. Mungkin yang udah merasakan udah terjawab semua. Atau Dapin pura-pura belum nih, padahal udah. Ya. Udah pastinya, suaranya aja udah membesar ya. Loh. Ya, baik. Terus menerima proses perubahan itu dengan menerima dengan lapang dada, nyaman aja, nggak apa-apa. Di keteknya ada rambutnya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Di hidungnya, di bawah hidungnya ya. Kalau kumis di hidung apa di bawah hidung? Di bawah hidungnya ada kumisnya, nggak apa-apa. Kalau mau bersih silakan dibersihkan, dicukur. Kemudian belajar bertanggung jawab pada diri sendiri. Contohnya pada saat kalian menstruasi, tidak boleh merepotkan lagi mamahnya atau pembantunya. Nggak boleh ya. Cucilah baju kotormu kalau sedang menstruasi atau mimpi basah oleh kamu sendiri. Itu namanya kalian bertanggung jawab. Ya, nggak boleh tinggalin, digeletakin di kamar mandi. Nanti semuanya jijik. Ya. Baik, berikutnya ikut aktivitas seperti olahraga, main musik, berenang ya, misalnya olahraganya main voli. Nah, kayak teman kita nih, Kisya udah ikut tim voli. Kemarin udah juara timnya, tepuk tangan dong. Ya, semoga nanti juara tingkat kota. Ya, baik. Nah, itu saja mungkin pelajaran hari ini. Nah, sebelum ditutup, sebelum ulangan, mari kita nyanyikan dulu. Satu kelompok silakan tampil ke depan menyanyikan lagu tentang masa pubertas. Coba, tadi kan ini udah 2 kelompok ya, sekarang kelompok lain deh. Kelompok mana ya? Setelah melakukan diskusi kelompok, mencari, membedakan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, sekarang kalian udah bisa membedakan berarti ya. Apa saja ciri pubertas pada laki-laki dan apa saja ciri pubertas pada perempuan. Ya, coba silakan sama-sama kalian sebutkan apa saja apa ciri fisik perubahan pada remaja laki-laki dulu. 1, tumbuh jakun. 2, tumbuh kumis. 3, dadanya jadi bidang ya. Kemudian 4, nih, mimpi basah itu adalah ciri primernya ya, ciri utamanya dari seorang anak laki-laki menjadi pubertas. Ciri utama atau primernya adalah mimpi basah dan tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu. Ya, berikutnya coba ibu tanya sama anak perempuan nih, apa saja ciri pubertas anak perempuan? 1, menstruasi. Dan menstruasi itu kalian ingat bahwa menstruasi adalah ciri primer pubertas pada perempuan. Jadi semua perempuan yang pubertas mengalami menstruasi. Kemudian yang kedua Pak, suara melengking. Kebalikan dengan laki-laki, tadi suaranya membesar.
menggema ya. Kalau perempuan melengking atau menjerit, mampu menjerit, melengking. Kemudian yang ketiga, ya pinggul melebar, ya panggul atau pinggul melebar. Kemudian yang keempat, tumbuh payudara, dan terakhir tumbuh rambut di area-area tertentu, tempat tertentu yang tersembunyi. Ya, semuanya sudah pubertas di kelas 6A ini? Insya Allah sudah. Paling ada 1 orang atau 2 orang yang belum ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengupas tuntas tentang pubertas. Ya, di sini tadi ciri-ciri yang tadi sudah selesai kita bacakan, atau Ibu tambahkan. Ada yang belum sempat diketik di sana, yaitu tadi yang ke-1 dulu ya. Nih, kalau anak yang gemar Korea pasti ngerti nih gambar Korea tadi begitu Ibu tayang ya. Ya, baik. Itu enggak apa-apa itu lehernya padahal, tapi lagi bergaya begitu ya. Baik, yang ke-1 tumbuh jakun, keduanya area bahunya melebar, membesar, melebar ya. Kemudian pertumbuhan rambut di area alat kelamin, ketiak, dan muka. Muka itu berarti kumis, janggut ya. Kemudian mengalami mimpi basah. Kemudian mulai memproduksi sperma, sel sperma ya, sel untuk memperbanyak keturunan ya. Pada saat tubuh kalian memproduksi sel sperma, itu biasanya kalian jadi mimpi basah ya, karena tidak disalurkan di tempatnya ya, jadilah mimpi basah. Dan Ibu udah jelaskan bagaimana caranya kalau kalian sudah mimpi basah pagi-pagi, jangan langsung sholat ya, dibersihkan dulu, keramas dulu, niatkan mandi besar, hadas besar ya. Baik, kemudian berikutnya testis membesar dan penis memanjang. Tidak Ibu gambarkan ya, kalian udah tahu semuanya ya. Testisnya membesar ya, kemudian penisnya juga lebih panjang dari waktu anak-anak. Iya apa enggak? Ya. Iya pastinya ya. Kemudian pertumbuhan otot. Jadi otot di sana sini udah mulai membesar. Ya. Baik. Apalagi tuh ciri laki-laki yang terlewat? Biasanya suka ereksi. Apa tuh ereksi? Iya, jadi penisnya suka berdiri. Itu kenapa? Kalau pagi hari anak laki-laki nih yang udah pubertas, kamu mah nggak merasa mungkin ya, yang melihatnya nih orang tuanya atau saudaranya, lah itu belum bangun udah berdiri. Itu cirinya menahan air kencing ya, menahan sesuatu ingin keluar. Tuh, jadi nggak masalah tuh. Ya jangan dicurigai kalau tiba-tiba pagi-pagi penis kamu berdiri, langsung bangun dan ke kamar mandi. Ya, itu ya. Terus kalau perempuan sekarang, yang perempuan suara jadi lebih lembut, ya apa ya? Iya, suaranya dilembut-lembutin. Iya, apa enggak ya? Ada juga sih yang masih teriak-teriak. Coba kalau udah remaja pubertas mah lembut ya, kalem. Baik, kemudian payudara dengan sendirinya membesar ya. Kemudian pembentukan lemak dan jaringan. Jadi udah mulai tumbuh lemak nih, lemak-lemak jahat tuh ya. Kemudian tumbuh rambut di alat kelamin dan di ketiak, perempuan juga sama. Terus mulai memproduksi sel telur. Sel telur itu adalah sel perkembangbiakan pada perempuan. Pada saat sel telur itu matang, sebulan sekali nih, ya jaraknya biasanya 20 atau 25 hari sekali, itu sel telur sudah siap dibuahi. Artinya matang. Tapi kalau tidak ada yang membuahi, itu sel telurnya luntur.
jatuh keluar dari rahimnya keluar dan membentuklah namanya menstruasi. Ya, itu keluar darah. Itu artinya sel telur kamu sedang matang tuh ya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya pembesaran area pinggul. Jadi area pinggulnya melebar. Ya, karena sudah siap menjadi seorang ibu. Ya, supaya janin nanti muat di dalam rahim kamu. Ya, jadi nggak ada lagi tuh yang kecil-kecil. Nanti melebar tuh, kisnya juga melebar ya. Ya, pinggulnya saja yang melebar ya. Nah, baik. Kemudian tips menghadapi masa pubertas. Nah, menghadapi masa pubertas juga kalian harus yang ke-1 terbuka tentang perubahan yang dialami. Ya, apa yang berubah pada fisik kamu terbuka kepada orang tua kalau di rumah, pada guru kalau di sekolah, atau orang dewasa yang dipercaya. Jangan curhatnya kepada lawan jenis. Jangan laki-laki ke perempuan, nggak boleh ya. Ya paling nggak perempuan sama perempuan ya. Gitu kalau curhat ya. Atau pada orang tua, karena orang tua sudah mengalami lebih dulu. Jadi nanti akan mengajari kalian yang benarnya bagaimana ya. Terus yang kedua, cari informasi. Sekarang semua udah pegang HP di rumah. Cari informasi yang penting, yang dipercaya. Ya, misalnya kalian, kok aku belum pernah mimpi basah. Nah, tanya tuh di Google, cari kenapa gitu ya. Atau kenapa saya kok menstruasinya nggak lancar. Cari di Google juga ya, Pak. Caranya supaya mimpi basah nggak ada yang ngajarin. Itu otomatis spontan terjadi alami. Ya, maksudnya hadapin mungkin prosesnya. Kenapa sih seseorang bisa tahu-tahu basah? Tahu-tahu bukan ngompol ya, beda dengan ngompol. Karena kalau mimpi basah itu airnya hanya sejumlah berapa tuh ya, kata dokter Aisyah Dahlan. Iya, sel sperma enggak 1 liter, mililiter, paling 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Hanya sedikit. Beda dengan ngompol. Ibu, kenapa seseorang kok bisa mimpi basah? Bisa jadi, dengerin. Bisa jadi dia bermimpi deket-deketan sama perempuan. Atau mungkin berpelukan, bisa jadi. Akhirnya dari mimpi terbawa ke alam nyata. Akhirnya keluarlah tuh. Dan itu enggak terjadi tiap hari mimpi basah itu ya, ada waktunya. Ya, tidak tiap hari itu mimpi basah, repot dong ya, nanti nyuci terus. Gitu ya. Mungkin yang udah merasakan udah terjawab semua. Atau Dapin pura-pura belum nih, padahal udah. Ya. Udah pastinya, suaranya aja udah membesar ya. Loh. Ya, baik. Terus menerima proses perubahan itu dengan menerima dengan lapang dada, nyaman aja, nggak apa-apa. Di keteknya ada rambutnya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Di hidungnya, di bawah hidungnya ya. Kalau kumis di hidung apa di bawah hidung? Di bawah hidungnya ada kumisnya, nggak apa-apa. Kalau mau bersih silakan dibersihkan, dicukur. Kemudian belajar bertanggung jawab pada diri sendiri. Contohnya pada saat kalian menstruasi, tidak boleh merepotkan lagi mamahnya atau pembantunya. Nggak boleh ya. Cucilah baju kotormu kalau sedang menstruasi atau mimpi basah oleh kamu sendiri. Itu namanya kalian bertanggung jawab. Ya, nggak boleh tinggalin, digeletakin di kamar mandi. Nanti semuanya jijik. Ya, baik. Berikutnya ikut aktivitas seperti olahraga, main musik, berenang ya, misalnya olahraganya main voli. Nah, kayak teman kita nih, Kisya udah ikut tim voli. Kemarin udah juara timnya, tepuk tangan dong.
Ya, semoga nanti juara tingkat kota. Ya. Oh, Ica belum. Ya, sini. Ya, baik, ulangannya, evaluasinya sudah selesai. Mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini adalah tentang perbedaan ciri fisik anak laki-laki dan perempuan, ya. Yang ke-1, ciri fisik anak laki-laki yaitu tumbuh kumis dan janggut. Kemudian yang kedua, tumbuh jakun yang membesar, ya, jakunnya. Otot tubuh mulai membentuk, bahu nampak bidang dan lebar, mimpi basah, organ kelamin mulai matang, yaitu dihasilkannya sperma di dalam testis. Ya, mengalami ereksi secara spontan pada saat mimpi basah tuh, ya. Baik, kemudian yang kedua, ciri fisik pada perempuan yaitu tumbuh rambut di tempat tertentu, suara lebih nyaring atau melengking dan lemah lembut. Kemudian payudara membesar, panggul lebar, menstruasi, kemudian organ reproduksi seperti sel telur sudah matang, kemudian ovum yang dibuahi sperma. Nah, ovum atau ovarium itu jangan sembarangan ya anak perempuan, anak laki-laki juga. Karena ovarium yang sudah matang itu kalau dibuahi akan terjadilah janin, ya, atau istilahnya hamil, mengandung. Jadi tolong ya anak perempuan, hati-hati jaga kehormatannya. Jangan sampai saat kamu sedang subur, istilahnya ya, sedang diproduksi sel telur atau ovum, kalian melakukan hal-hal yang di luar batas. Anak laki-laki juga, karena kalian belum menikah, jadi lebih baik mimpi basah dulu. Ya, jangan disalurkan ke perempuan, belum waktunya. Ya, jadi sekarang di dalam mimpi dulu. Nanti kenyataannya adalah pada saat kalian udah masa dewasa. Ya, yaitu menikah, baru disalurkan pada istri-istrimu. Yang perempuan ya kepada suami-suamimu. Kalau perempuan tidak mimpi basah, tapi menstruasi. Ya, gitu. Sudah ya, itu saja pelajaran hari ini. Dan Ibu beri nasihat pada kalian, belajar yang rajin di rumah. Kita akan menghadapi semester 2 nih ya. Semester 2 ini adalah saatnya ujian sekolah. Penentuan kalian lulus dan tidak, ya. Baik, demikian dari Ibu. Vini Segriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan teruslah bergembira. Tepuk tangan dong. Ya, baik. Sudah ya Bu Ika ya. Itu saja pelajaran hari ini. Dan Ibu beri nasihat pada kalian, belajar yang rajin di rumah. Kita akan menghadapi semester 2 nih ya. Semester 2 ini adalah saatnya ujian sekolah. Penentuan kalian lulus dan tidak, ya. Baik, demikian dari Ibu Vini Segriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan teruslah bergembira. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ika Atika dari calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan pagi ini saya ditemani oleh Bu Yu Haslinda Jamal selaku pengajar praktik dari CGP angkatan 9 dan rekan saya Bu Sriwidaningsih yaitu guru kelas 6 yang sudah saya observasi.
Assalamualaikum Bu Linda. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Ika. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pagi ini saya bersama Bu Sri dan didampingi dengan pengajar praktik saya akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu Sri. Ya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya sebagai lanjutan dari praobservasi dan observasi yang sudah saya lakukan di kelas Bu Sri. Ya. Baik Bu Sri, langsung saja ya ke pertanyaan pasca observasi. Setelah kemarin Bu Sri melakukan pembelajaran di kelas terkait dengan materi pubertas yaitu IPA, bagaimana perasaan Bu Sri setelah melakukan pembelajaran di kelas? Ya, perasaan saya sangat senang karena semua sudah saya sampaikan sesuai perencanaan pembelajarannya dan melihat anak-anak juga antusias, jadi perasaan saya ikut senang. Alhamdulillah, saya juga turut senang ya Bu, Ya. karena apa yang sudah Ibu Sri rencanakan itu semua terrealisasi di dalam rencana pembelajaran. Apalagi Bu Sri juga sudah menyampaikan pada saat praobservasi, alhamdulillah semuanya terwujud. Selanjutnya Bu Sri terkait dengan tujuan pembelajaran, mungkin bisa diceritakan kembali apa sih tujuan pembelajaran pada pembelajaran kemarin? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran itu terdiri dari 3 hal. Yang ke satu yaitu setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perubahan pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara mereka menghadapi atau mensikapi perubahan pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Ya, baik Bu Sri. Yang ketiganya, siswa dapat mempraktekkan bagaimana cara mempraktekkan dan menjelaskan juga cara masing-masing mereka menghadapi kemudian mensikapi dari segi baik agama ya, dari mentalnya dan menjaga dirinya terhadap perubahan fisik pada pubertas mereka. Ya, baik. Jadi ada 3 tujuan ya Bu ya, Bu Sri ya. Apakah dari ketiga tujuan pembelajaran tersebut semuanya sudah tercapai oleh siswa? Ya. Untuk praktek pembelajaran kemarin, saya sih sudah mendengarkan jawaban anak-anak saat ada pertanyaan. Kemudian mereka mempraktekkan di depan kelas bagaimana misalnya cara menghadapi anak perempuan, misalnya setelah mereka mengalami haid, bagaimana menunjukkan cara menyikapi dengan mencuci kebersihannya, juga menjaga anggota tubuhnya. Begitu juga dengan anak laki-laki. Jadi menurut saya sudah tercapai tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Alhamdulillah, saya juga terus senang ya Bu. Ya. Tujuan pembelajaran yang Bu Sri rencanakan Ya. semuanya sudah tercapai, sudah terrealisasi di dalam Insya Allah. pembelajaran. Kemudian Bu Sri terkait dengan hal-hal baik yang sudah Bu Sri lakukan di dalam pembelajaran tersebut, apa saja Bu Sri? Hal-hal yang sudah baiknya? Ya, baik, karena ini berhubungan dengan mental, juga sikap dan agama, jadi saya sangat menganjurkan anak-anak mensikapi dengan, terutama adalah mensikapi pubertas dengan keagamaan mereka. Jadi misalnya karena mereka sudah pubertas, artinya dalam segi agama sudah balik, maka mereka harus melaksanakan apa yang diajarkan oleh tuntunan agama. Itu yang ke satu mungkin. Kemudian yang kedua, sikap baiknya adalah mereka bisa menjaga kebersihan. Mungkin waktu masih anak-anak
mereka tidak mempedulikan, tapi sekarang di masa pubertas mereka wajib membersihkan dan menjaga kebersihan dirinya, juga menjaga bagaimana cara supaya suci dari hadas kalau mereka sudah haid atau anak laki-lakinya sudah mimpi basah. Ya mungkin itu saja praktik baiknya. Iya, alhamdulillah ya Bu. Nah, kalau dari hal-hal yang kurang baiknya Bu, kira-kira apa Bu yang masih kurang? Ya, jadi untuk hal yang kurang baik, mungkin kemarin itu saya melihat si anak-anak memang agak kurang berani, terutama dalam bertanya, apalagi ini hal-hal yang menyangkut pribadi ya. Jadi saya memancingnya memang agak sulit. Tapi ya mudah-mudahan ke depannya barangkali saya harus memperbaiki metode pembelajaran saya supaya lebih melempar pertanyaan atau memancing pertanyaan dari anak-anak supaya lebih aktif lagi. Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lainnya mungkin selain yang kemarin. Oh iya, baik Bu. Ya. Kira-kira kapan Bu Sri akan melakukan perencanaan perbaikan tersebut? Ya baik, insya Allah ini di semester 2 ini kebetulan udah menghadapi ujian. Saya akan sekali lagi mungkin mempraktekkan sebelum anak-anak ujian. Sebetulnya ada cara diskusi dengan metode melempar bola salju gitu ya, namanya snowball throwing gitu ya. Jadi metodenya agak lebih menarik dari yang kemarin saya praktekkan. Nanti ada tim ahli di depan yang bisa menjawab, anak-anak semua itu yang kita anggap mereka lebih mampu menjawab. Kemudian anak-anak di kelompok lainnya akan melempar pertanyaan seperti kita melihat debat capres kemarin tuh ya. Jadi ada yang bertanya, terus di depan ada yang menjawab. Kemudian kalau mereka kalau dengan sama-sama anak-anak mereka akan berani. Nah, kita sebagai gurunya, sebagai fasilitator, kita menengahi atau misalnya mereka kurang puas dengan jawabannya, kita berikan jawaban yang sesuai dengan teori yang kita pelajari. Tuh. Baik Bu Sri, bagus sekali apa yang akan Bu Sri lakukan ke depannya ya. Saya turut senang mendengarnya. Kemudian Bu Sri, terkait dengan kegiatan kita, apakah masih ada hal-hal yang mengganjal di hati Bu Sri? Bisa diutarakan? Sebetulnya sudah puas secara pribadi ya. Tapi namanya guru kita harus terus mungkin berinovasi, mempelajari cara-cara memberikan pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih membuat anak-anak lebih aktif. Itu memang terus-menerus. Tidak boleh puas di satu hal ya. Jadi saya insya Allah kalau untuk hari ini sudah cukup puas, tapi saya akan terus berusaha agar memperbarui pengetahuan saya juga. Baik Bu Sri, terima kasih atas waktunya. Saya senang sekali bisa berbincang dengan Bu Sri mulai dari praobservasi, kemudian melakukan observasi di kelas Bu Sri sampai pada saat ini yaitu melakukan percakapan pasca observasi. Semoga dengan adanya kegiatan supervisi akademik ini ada manfaat yang bisa kita ambil ya Bu Sri ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri ya sudah ikut serta dalam kegiatan ini. Sama-sama. Demikianlah kegiatan pasca observasi dari saya Ika Atika, calon guru penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.